فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini tawanan kita Suhail bin Amr, salah satu yang memang suka menghina-hina Islam dan Anda dengan kalimat-kalimatnya. Orangnya mahir berbicara. Maka Nabi SAW kata Umar, ya Rasulullah, izinkan saya bunuh. Kata Nabi SAW, jangan. Ya. Pertama begini, waktu Umar mengatakan, ya Rasulullah, di dalam tawanan ada Suhail bin Amr. Kata Nabi SAW, saya sudah dapat beritanya. Kata Umar, izinkan aku membunuhnya ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, jangan, biarkan dia hidup. Umar lalu berkata, kalau begitu izinkan aku menjatuhkan semua giginya. Agar mulai hari ini dia tidak lagi khutbah untuk menyalahkan anda. Larang bunuh nggak apa-apa, tapi giginya semua saya jatuhin. Gitu kan. Nabi SAW mengatakan, jangan hai Umar, biarkan Umar. Mungkin saja ia akan menjadi petunjuk kebaikan pada saat orang-orang membutuhkannya. Umar bin Khattab belum tangkap ini, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Biarkan saja, jangan, tidak usah diganggu dia. Khususnya jangan diganggu, tapi kalau memang ada wahyu turun suruh bunuh. Ini enggak, walaupun dulu dia suka menghina dengan khutbah-khutbahnya. Semoga saja dia akan bermanfaat untuk manusia, maksudnya muslimin, di saat dibutuhkan itu. Ternyata teman-teman sekalian, apa yang Nabi SAW sampaikan ini benar terjadi, itu pada saat terjadi pemurtadan besar-besaran, ya, waktu meninggalnya Nabi SAW. Jadi waktu Nabi SAW meninggal, teman-teman sekalian, itu terjadi pemurtadan. Banyak orang suku-suku Arab murtad. Mereka enggak mau lagi bayar zakat, mereka mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, ada yang mengikuti Aswadul Unsi, banyak, gitu kan. Dan pada saat pembebasan kota Mekah, orang ini masuk Islam ini. Orang ini masuk Islam, ya, Suhail bin Amr masuk Islam. Dan ternyata waktu itu Mekah pun sempat goncang. Banyak orang mulai mendakwakan lagi, ini Muhammad sudah mati, kita dulu ini Quraisy, kita begini. Mau ngajak orang-orang untuk murtad. Tapi Suhail bin Amr sudah masuk Islam. Maka Suhail bin Amr pada saat itu dengan khutbahnya berhasil membuat satu kota Mekah semuanya tidak jadi murtad. Orang yang mau murtad tidak jadi murtad. Dan ini kata ulama, barulah ditangkap maksud Nabi SAW waktu itu, jangan hai Umar. Giginya pun jangan jatuhkan. Gitu kan. Bukan cuma jangan bunuh, jangan jatuhkan gigi. Orang ini bisa punya manfaat satu waktu pada saat manusia butuhkan. Dan ternyata terjadi pada saat meninggalnya baginda Nabi SAW. Kita masuk sedikit teman-teman sekalian ke berita kemenangan muslimin pada saat tiba di Madinah. Tadi kan sudah sampai berita ke Mekah. Sekarang kita lihat bagaimana waktu tiba berita di Madinah. Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawaha nanti kita lihat adalah salah satu sahabat yang mati syahid di perang Mu'tah, ya, pada saat melawan Romawi. Nabi SAW mengutus beliau, Abdullah bin Rawaha untuk masuk ke Madinah membawa berita gembira. Ini termasuk perintah, ya. Kita setiap kali ada berita gembira teman-teman sekalian, sunnah Nabi SAW kita berlumba-lumba menyampaikan kepada orangnya. Sunnah Nabi SAW dan sunnah juga orang yang membawa berita gembira kepada kita, kita berikan hadiah. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita dengar beritanya, misal anaknya lahir, dia masih di kantor, itu termasuk sunnah Nabi, teman-teman kita duluan sampaikan, oh saya dengar sudah melahirkan ini, selamat ya misal. Nah itu termasuk baik. Atau orang punya prestasi dunia yang positif, dapat jabatan kerja, lulus kuliah, segala macam, itu adalah hal yang positif. Itu termasuk kita ucapkan selamat. Atau dia baru dapat anak dilahirkan, ini semua termasuk. Saat masuk kota Madinah, sahabat Nabi Abdullah ibn Rawaha menggunakan cara yang unik ini. Dia dengan ada satu orang lagi, tapi maaf saya sendiri di sini mungkin saya harus mencari kembali siapa nama temannya Abdullah bin Rawaha. Jadi Nabi utus 2 orang masuk ke Madinah. Tapi yang saya temukan sementara Abdullah bin Rawaha dan ada 2 orang. Jadi 2 orang ini sepakat begitu masuk Madinah, keduanya menggunakan cara yang unik. Mereka dua-dua teriak-teriak. Telah terbunuh Abu Jahal fasik. Telah terbunuh Utbah bin Rabi'ah fasik. Telah terbunuh Syaibah bin Rabi'ah yang fasik. Telah terbunuh Uqbah bin Mu'aid fasik. Lalu mereka sebutkan satu persatu nama tokoh-tokoh Quraisy. Orang-orang Madinah tahu ini, pemuka-pemuka Quraisy. Jadi mereka enggak bilang, alhamdulillah kita menang. Bukan bahasa itu. Mereka langsung masuk ke poin, pimpinannya Quraisy si fulan mati, si fulan mati, si fulan mati, semua disebutkan.
Masyarakat Madinah heran dengan info itu. Karena mereka tahu Nabi SAW bersama para sahabat keluar mengejar kafilah Abu Sufyan. Bukan untuk perang ini. Dan orang-orang Madinah tidak tahu menahu kalau ada pasukan Mekah yang keluar. Iya kan? Karena kan pasukan Mekah ditahu kapan waktu Nabi sudah tiba di lokasi Badr kan? Baru ketahuan ada pasukan Quraisy. Baru ketahuan kafilah Abu Sufyan lolos gitu. Tetapi kenapa berita tiba-tiba sampai kepada mereka terbunuh pemuka-pemuka Quraisy? Lalu masyarakat mulai kumpul. Tujuannya sebenarnya untuk mengajak mereka ngumpul. Setelah ngumpul, baru keduanya pembawa berita ini menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di kancah peperangan. Ya. Dan pada saat itu sampai anak-anak kecil pun ikut. Ya. Karena mereka teriak-teriak nih sambil jalan. Abu Jahal fasik mati. Uqbah mati. Karena mereka ribut nih teriak, keduanya memencarkan diri mengeliling lalu ketemu di masjid Nabi SAW. Anak-anak kecil pada ikuti, teriak-teriak semua. Abu Jahal fasik mati, Uqbah mati dan seterusnya gitu. Seperti itu ada dalam riwayat ya. Masyarakat pada saat itu terus saja bertanya kepada kedua orang ini sampai mereka menceritakan setelah berkumpul di depan masjid Nabi SAW tentang kejadian tersebut. Orang-orang munafik teman-teman sekalian, di Madinah, mereka kumpul segera dengan orang-orang Yahudi di Madinah, lalu mereka bilang, masa benar sih? Kita dengar berita, Quraisy keluar dengan pasukan, kita tahu jumlahnya 1000 orang, kita tahu jumlah Muhammad dan pasukannya 300 orang sekian. Abu Sufyan lolos, kok bisa pasukan Quraisy kalah? Benar gak ini? Kita pastikan. Kemudian mereka berkata, demi Allah, kedua orang ini telah berbohong. Lalu mereka menyebarkan berita bahwa muslimin telah kalah, Muhammad telah terbunuh dengan bukti tidak kembali ke Madinah. Dan kedua orang ini pembawa berita menunggangi untanya dan berita kemenangan tersebut hanya untuk menenangkan kaum muslimin. Jadi waktu kedua orang ini masuk, Abdullah bin Rawah dengan temannya, ini mereka nunggangi unta Nabi karena Nabi SAW bilang, pulang ke Madinah pakai unta saya ini. Tujuannya Nabi SAW untuk membuktikan memang ini utusan Nabi, bukan karang-karang. Tapi oleh Yahudi dan munafik dibalik. Mereka bilang, bohong nih dua orang ini, enggak benar. Lalu mereka nyebar di Madinah, ini berita bohong, enggak benar, bukan kemenangan. Buktinya Muhammad tidak bawa pulang ke Madinah dan buktinya kedua orang ini pakai untahnya, gitu. Seperti itulah. Salah satu orang munafik terus menebarkan berita sampai bertemu dengan salah satu sahabat yang jujur yang mengancamnya. Karena dia terus teriak-teriak, kata sahabat ini, kalau kau terus ngomong, saya penggal lehermu. Diancam si munafik tadi, gitu kan. Maka gara-gara itu, orang itu terdiam. Dan dia bilang, kalaupun Nabi SAW menahanmu, aku tetap izin untuk memenggal lehermu. Maka orang munafik itu pun akhirnya berhenti. Dia tidak sebarkan lagi berita. Sekarang kita masuk ke subbahasan lain, masuknya pasukan muslimin di Madinah. Nabi SAW lalu memasuki kota Madinah bersama para sahabat. Saat tiba, Nabi SAW lalu bermusyawarah dengan para sahabat apa yang harus dilakukan dengan para tawanan perang. Waktu itu kebetulan ada 60 tawanan perang Badr selain yang terbunuh. Dan ini yang ditawan ini adalah orang-orang, termasuk masih ada orang-orang kayahnya, prajurit-prajurit perangnya, gitu kan, penyair-penyairnya Quraisy. Maka Nabi SAW musyawarah. Tanya Abu Bakar, bagaimana saran Abu Bakar? Ya Rasulullah, kerabat kita, sama-sama Quraisy, kita maafin saja. Supaya mereka tahu Islam itu penuh dengan kasih sayang. Tanya lagi si fulan, bagaimana? Ya, kita maafkan saja, tapi suruh mereka tebus ya Rasulullah. Nabi tanya 2-3 orang sahabat, tiba di Umar. Hai Umar, bagaimana pendapatmu? Ya Rasulullah, kalau pendapat saya, datangkan orang terdekat dari mereka di saya. Dari 60 orang ini siapa kerabat saya paling dekat, saya tebas lehernya. Datangkan orang terdekat Abu Bakar, suruh tebas lehernya. Si fulan suruh tebas lehernya. Dia harus bunuh kerabatnya sendiri. Kata Nabi SAW, kenapa hai Umar? Ini setegas ini kenapa? Ya Rasulullah, ada alasannya. Mereka ini ya Rasulullah keluar dari Mekah mau memerangi kita. Untung kita diberikan kemenangan sama Allah. Kalau enggak, mereka sudah bunuh kita nih. Maka ini peperangan pertama kita dengan Quraisy ya Rasulullah. Tunjukkan ketegasan kita. Rupanya Nabi SAW waktu itu cenderung dengan pendapat Abu Bakar dan sahabat yang lain. Sudahlah, kita maafin, gitu kan? Kita maafin, kemudian mereka boleh tebus tawanannya. Umar bin Khattab terima. Keesokan paginya teman-teman sekalian, pas menjelang subuh, Abu Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid. Dapat Nabi SAW lagi menangis sama Abu Bakar.
Kata Umar, ya Rasulullah,